Ya, izin Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya baru bisa memberikan bimbingan teknis pagi hari ini karena kebetulan hari Jumat kemarin sedang ada kegiatan yang lain. Ya mungkin untuk BIMTEK kali ini kita akan fokus membahas temuan-temuan yang ada ya. Di sini saya screen sebentar. Mohon maaf Pak, belum bisa saya screen Pak. Nah, ya, sudah tampil Pak? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini untuk beberapa temuan ya. Di sini sih paling banyak temuannya adalah terkait permasalahan di data migrasinya sih, Pak. Jadi kemarin saya sempat koordinasi juga dengan Pak Taufik, ngecek-ngecek datanya. Jadi dari data migrasi yang aplikasi yang lama itu banyak sekali data-data yang ibaratnya jadi ada satu data kinerja yang statusnya masih belum dikirimkan sampai ke master data, tapi ID pengelola datanya itu sudah ada. Nah, itu makanya ada berapa jadi tampilan apa data yang ditampilkan di aplikasi ini sedikit kacau gitu ya. Tidak sesuai dengan yang di existing yang lama dan akhirnya saya coba perbaiki dan saya cleansing datanya. Saya udah konfirmasi juga dengan Pak Taufik ya. Nah, lalu untuk terkait di sini ada beberapa revisi juga. Khususnya di sini revisi untuk infografis. Nah, ini kemarin Ibu Nela ini minta supaya infografisnya ditampilkan secara keseluruhan, bukan berdasarkan siapa yang menginputkan. Nah, itu bagaimana Ibu? Jadinya mau berdasarkan si user yang menginput atau kita tampilkan semua? Nah, itu. Ini masih belum pasti. Lalu terkait modalnya ya, modal yang ada di detail modal infografis itu. Nah, sebelumnya mohon maaf Bu Nela terkait aksesnya saya rubah lagi passwordnya ya. Saya kembalikan ke password defaultnya karena saya kebetulan untuk ngecek benar atau tidaknya yang ada di catatan ini, yang khususnya di bagian chat ini. Nah ini saya sedikit merubah akses password dari aksesnya Bu Nela. Nah, ini saya coba pakai yang ini. Ya di sini untuk yang revisi penambahan detail di sini sudah ya. Di sini sudah ada modalnya sesuai dengan permintaan. Lalu selanjutnya untuk fitur chat ini ada temuan berapa bug. Ada temuan berapa bug. Yang pertama di chatnya ini yaitu inisial user dari masing-masing usernya ini tidak sesuai dan ini sudah diperbaiki. Sebelah kanan adalah user user saat ini sedang login, sementara sebelah kiri adalah si produsen datanya. Nah, ini sudah saya perbaiki dan oke itu saja sih Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Dan yang lain? Coba Mas Istiar, mohon izin Mas. Iya Pak.
di informasi publik nih Mas, tadi yang pasti infografis. Ya. Oke. Nah, itu definisi. Oh, ini nggak ada apa? Oh, oh yang nggak ada kreatornya nih yang buat. Di detailnya ini Pak. Coba ada. Ini Pak. Oh, benar itu. Yang upload munculnya. Sama yang di si data yang lama juga sama. Di perencanaan Mas katanya Mas. Bapak, Perencanaan. Ya, perencanaan. Yang mana Pak? ketik Perencanaan. aja tuh, di short Nah aja. ini. Ya, ini Pak. Nah, karena kan yang upload Mbak Nela. Oh, tadi kan Eko yang upload. Ya, oke Mas Rizal. Siapa? Ada lagi Pak? Coba deh simulasi satu ini ya, satu siklus ya dari pengumpulan data ya Mas, dari apa, produsen ya, quality data gitu, pengumpulan Siapa? data. Siap. Di sini saya pakai yang dari Apa Mas apa? Pusakre aja ya Pak. Akre ya, oke. Pusakre. Kita langsung input data kinerja berarti ya Pak. Hmm, iya. Input data kinerja apa pakai masa kategori? Oh dari kategori Mas, tambahin Siap. kategorinya. Misalnya apa Mbak Nela? Mbak Nela coba. Oh terserah Mas satunya. Kasih aja apa misalkan. Oh, Eh, ya, fintech lah. Fintech 1 2 3 gitu Mas, biar tahuan ininya. Coba-coba. Ya, itu kategorinya, kemudian subkategorinya ada nggak? Oke, masuk. Kemudian tambahin subkategori. nah, sini sudah muncul ya Pak, tadi. Apa-apa sih. Terserah kalau mau di Mas Ityar, Ya Pak, itu tadi pas saya kategori, itu nyimpen data data tanggal krit ya? Tanggal dibuatnya. nyimpan Pak. Simpen ya? Iya. Eh, berarti kan tadi kan dia muncul di bawah ya Mas ya? Yang Iya, baru tadi. iya Pak, betul. Bawah, Mbak. Tapi Mau lanjut, di lanjut nggak apa-apa. mau dinaikkan ke Hah? atas gitu Pak. Gimana mau di short berdasarkan tanggal buat. Jadi yang baru di atas, kategori baru. Lanjut. Lanjut Mas satunya. Oke, berarti. Nah, ini tadi sudah saya buat ya Pak. Nah, ini Ya, subnya. Terus coba yang itu kemudian Mas, data nilai hasil pengawasan di atas. ini Pak. Buat ya, oke. C, maka. Ini bisa berapa sub ya Mas? Banyak ya Mas ya kemarin ya? Ya, banyak Pak. Tidak ada batasannya Pak. Oke, misalkan itu tadi Mas yang tadi Mas, yang BMTech sub 1 2 3, terus ditambahin lagi BMTech 1 2 3 A misalnya. Dari sub ke sub 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 A Gini ya Pak. ya misalkan.
Ini Nah, Pak. itu. Oke. Ada lagi Pak? Edit udah ya, edit bisa ya, edit. Edit masalah langsung. Yang mana mau diedit? Yang BIMTEK kita aja. Yang ada yang mana salah satu lah, edit, edit kemudian di. Nah, ini kategorinya. Ini ya Pak, berubah. Hapus. Kalau kalau BIMTEK sub 12 dihapus bisa Nggak, nggak? nggak akan bisa Bisa dihapus ya. Pak. Saya Oke. coba dihapus Ya ya. karena iya karena kan ada anak di bawahnya ya. Ya, Ada untuk anak di bawah. membuktikan kita coba dulu Pak. Ya. Kita coba. Nah, ini Pak. Ya. Oke. Oke, Ada coba lagi Mas Pak? lanjut. Oke, berarti langsung lanjut ya. Masuk ke data kinerja. Ini ceritanya, Mbak Nila, Mas, kalian ada yang mau itu? Mas Ikhtiar, mau nanya tadi yang ke kategori deh, kategori data. Ya, Oh, oh, beda. Nah, itu akses informasi kan tidak publik ya. Kalau ya. diedit, dia harusnya bukannya publik ya sebenarnya. Sebentar. Di sini memang Nah, ini kemarin itu yang ada saya tanyain yang di poin berapa tuh di catatan. ya itu Nah, ada itu kan sedikit aktif, terbuka kan. ya Bu, ya itu Mm-mm. memang ada salah kondisi ya. Itu ada Nah, itu. pengkondisiannya ada yang salah. Mm-mm. Itu nanti saya perbaiki. Ya, langsung diperbaiki. Bisa nggak langsung diperbaiki aja, Mas? Bisa Pak. Langsung sekarang Pak. Bisa. Kan cuma Siap. hanya kondisi aja kan. Siap Pak, sebentar.
Sudah ya Bu ya di sini. Sini dan untuk yang BIMTEK-nya ini data utamanya ada di Instagram. Ya, sudah ya Pak. Ada lagi Bu Nela? Saya dicoba mas kalau tertutup berarti dia tidak aktif ya? Dia tidak publik. Ini ya, yang Oke. tadi ya. Eh, yang BIMTEK apa ini tadi ya? Oh yang ini ya yang implementasi. Yang ini, saya rubah lagi ya. Oke, Yang ini. oke. Ya. Nah, tidak ada yang tidak publik. Ya, sudah ya Bu. Ada lagi Bu? Ada lagi Bu yang harus diperbaiki? Ya mas lanjut mas. Oke. Nah, kita lanjut untuk data kinerjanya. Info tahun. Nah, sini untuk filenya ya. Kata ada berapa temuan ya gagal mengupload ya di sini untuk filenya ini ya.
Nah, sebelumnya sih saya udah pernah coba ngupload gitu dan itu berhasil sih. Saya coba. Nah, di sini saya coba upload yang ya ini dengan ukuran filenya 11 kilobyte. Coba upload dan berhasil sih. Nah, mungkin yang error-error itu saya juga belum apa ya, belum menemukannya gitu, Bu. Kenapa bisa error gitu? Soalnya saya coba gitu berhasil gitu jalan. Nah, itu errornya itu di mana itu? Iya, makanya kemarin juga saya bingung pas udah apa namanya pas lagi upload itu terus kan saya nyoba upload ulang ya, maksudnya saya mau ganti file misalnya gitu kan, ganti file terus saya upload file yang sama itu kan 60, nah, kemarin 84 kilobyte ya, Iya. kurang dari 2 megabyte, nah itu langsung error 500. Eh, sudah coba di rename, Bu, nama filenya lalu diupload. Oh gitu, harus di rename enggak sih, nama filenya masih sama? Ya, kemungkinan sih errornya karena filenya sama, sudah ada. Kalau dia filenya sama tapi datanya kan misalnya berubah gitu kan, Yang dia dilihat ini bakal error hanya juga. nama filenya sih, Bu. Bukan isi, karena nggak bisa Hmm, ngebaca isi datanya itu. berarti kalau dia mau mengubah filenya harus nama filenya dibedakan gitu ya, 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 biar nggak error. eh, ya, jadi sebenarnya pas gagal upload itu filenya sudah masuk di apa di aplikasinya, Hmm, tapi saat berarti duplicate. ya karena filenya sama, jadi tidak akan di save dua kali, jadi maka hasilnya error gitu. Nah, coba di Ya, rename dulu, dicoba dulu mungkin, Bu, atau oke. mungkin di share screen sih, Bu, boleh. 500, error 500. Masih sama, Bu? Enggak tadi. Jadi ya, Pak? masih dia. Jadi kalau katakan itu karena nama file yang sama ya, nama file yang sama, bisa kasih jangan 500 gitu Mas, apa ya istilahnya, file sudah ada gitu. Oh, error exception-nya gitu, Pak. Iya, Yang benar ada pesan message-nya gitu. Karena kalau 500 itu kan kita anggap user itu kan wah error, oh bugs gitu kan ya. saya, Pak. Ya, sebenarnya errornya tadi itu data kinerja tersimpan, Heeh. filenya terupload, cuma ketika menyimpan ID apa nama file pada di database-nya itu gagal gitu. Ya, karena Data sama, kinerjanya gitu, Pak. karena Siap. sama nama file-nya. Iya, gitu, Pak. Nanti saya tambahkan error exception-nya sih, Pak, untuk Ya. menghandle itu. Oke, lanjut. Setelah ini ke opsi ya. Masih Oh, di edit Mas, edit Mas. Ini kan Mas ngedit nol ya. Wah, lupa nih. Kok nol sih gitu kan. Masukin misalkan 10. 10 bentek. Ya. Nah, simpan. Editkan dia ke bawah. Nah, ini untuk file yang sudah didukung, sudah Oke, diupload oke. sebelumnya, Pak. Ya. Misalkan mau dirubah kembali, Coba deh, Mas, Mas upload lagi Mas. saya, Dengan Pak. nama file yang sama. File yang tadi diupload lagi 2 kali upload. Hmm, nama filenya ini. Nah, ini Udah masuk bisa. sih, Pak. Nah, itu. Saya sedikit tricky juga sih, Pak. Kenapa di saya bisa dan di itu. Oke, Mungkin oke. apa ya? Saya coba coba lagi ya dengan ini, karena seharusnya sih nggak ada masalah gitu, Pak. Ya. Lanjut ya, Pak. Ayo, lanjut. Berarti kan Ya, di udah ya, sini. Teret. File. Ya, Oke.
Ini berubah, di sini juga ininya Data berubah. dari pusat. Ya, di sini sumber datanya berdasarkan instansinya, ya, Pak. Bukan terkait si apa yang si usernya. Lalu nah di sini untuk fitur kirim. Oke. Di sini untuk fitur chat belum terbuka, belum ada sampai status bintangnya sudah 3. Jadi selama bintangnya masih 1 atau 2 dia opsi chatnya nanti belum muncul, akan muncul setelah opsi bintangnya berubah jadi 3. Di sini akan masuk ke master data. Status bintangnya berubah jadi 2. Kita masuk ke master data. Berarti tadi kalau bintangnya sampai bintang ketiga, berarti sampai di pengolah ya Mas ya? Pakai ke Sampai baru udah sampai ke pengolah, Pak. Tapi hmm, belum diverifikasi gitu. oke. Izin Mas, kalau bisa jangan sampai pengolah Mas. Kalau bisa di pas saat dia kirim itu si master data bisa melakukan konfirmasi lewat chatting gitu Mas. Dimulai dari 2 aja. Kalau yang sebelumnya kan Pak Topik mintanya antara interaksinya antara pengolah dengan produsen ya. Oh, Itu sih, Pak. gitu. Iya. Oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ya, lanjut sini untuk master data. Ini ada notifikasinya. Baru. Nah, di sini. Di sini untuk sortingnya sudah paling terbaru ya. Jadi Ya. data kinerja yang masuk paling atas ini ada data yang terbaru. Lalu di sini untuk pengolah datanya bisa dipilih siapa saja. Dan ini untuk verifikasinya jika belum dia akan masih strips walaupun sudah di contoh seperti ini Ibu Nela ya sini untuk pengolah datanya tapi dia belum verifikasi maka tanggal verifikasinya di sini masih kosong masih strip seperti ini untuk seandainya kita pilih Bu Nela kirim sudah kembali ke Bu Nelanya. Sudah muncul yang terbaru dan fitur chatnya ini sudah ya saya coba pakai satu tab Ignito lagi tab saya kelihatan Pak yang Ignitonya Ya, kelihatan. nah, ini opsi bintangnya sudah 3 dan fitur chatnya sudah muncul ya bisa Maaf, diklik izin Mas Tiar. Ini di Mbak Nela ini sebagai pengolah data nggak ada notifikasi ya penugasannya? di sini ada Nggak Pak ada. Oh, ada. Oke, oke. Oke, lambat tampil. ya sebelumnya juga ada di Telegram juga Pak Ya. jika Telegram ID-nya dimasukkan nanti bakal dapat notifikasi juga Pak nah, di sini ya chatnya sudah terbuka contohnya di sini Bu Nela ngechat untuk mengkonfirmasi
Di sini masuk di sini. Misalkan belum ada yang data tertinggal atau jumlahnya tidak sesuai ya kan, belum, tolong izinkan mengedit. Nah di sini untuk inisial usernya sudah sesuai dengan masing-masing yang ngechat di sini. Nah di sini, nah belum, tolong izinkan edit kembali. Nah untuk memberikan akses edit kembali, sini yang punya akses untuk membuka bahwa data tersebut bisa diedit kembali itu hanya si pengolah data yang ditugaskan oleh si master data tersebut. Nah di sini saya di sini buka akses edit, klik. Sudah. Setelah itu bisa dikonfirmasi lagi ke si pengolah si master datanya bahwa aksesnya sudah diberikan. Nah, untuk mengeceknya bisa di refresh dulu. Bisa di refresh sampai nanti muncul opsi editnya. Nah ini opsi editnya muncul dan ini sini untuk permintaan dari Bu Nela bahwa ketika aksesnya dibuka kembali itu chatnya tetap terbuka ya. Sebelum itu chatnya saya tutup sampai datanya benar-benar valid dulu dan terkirim lagi, baru bisa terbuka. Dan saat ini udah bisa dibuka kembali walaupun dia aksesnya sudah dibuka gitu, bisa diedit. Nah sini diedit, misalkan dari 10 menjadi 12. Lalu kita coba rubah nama ininya, nama filenya jadi ini. Nah ketika simpan, dia akan otomatis ketika sudah klik OK, dia akan otomatis tidak bisa diedit kembali. Dalam artian datanya sudah akan masuk kembali ke ke apa namanya, ke pengolah data. Dan di sini pengolah data ketika akses editnya sudah diberikan, maka dia tidak akan bisa memverifikasi sampai si user ini ngeklik OK. Dalam artian dia sudah memastikan bahwa data yang dieditnya itu sudah benar. Gitu. Nah, ketika sudah benar, klik OK. Nah, nanti untuk tombol ini akan bisa dihidupkan kembali dengan di refresh. Nah, akan muncul masuk seperti ini. Di klik detail. Nah, ini akan muncul dan tombol verifikasinya sudah bisa diakses gitu. Maksudnya sudah bisa ditekan. Dan jika salah lagi bisa dibuka lagi gitu sampai benar-benar datanya sudah valid gitu. Dan sini juga nama filenya sudah berubah. Kita coba verifikasi. Ya, ini setelah verifikasi selesai. Nah, tanggal verifikasinya akan terisi. Hari ini, Senin 10 April, jamnya sampai detiknya pun sudah akan tampil di sini. Dan untuk lalu untuk di perusahaan datanya akan di perusahaan datanya akan muncul bintangnya statusnya di 4 dan opsinya hanya detail. Jadi history chatnya hanya akan tetap ada di pengolah datanya ini, walaupun datanya sudah terverifikasi gitu. Jadi ya Pak. Jadi coba Mas, pas detailnya. Nah, Ini, itu apa ada yang diupload? Oh, yang di sini. Ya, tadi saya ganti, Pak. Oh, enggak maksudnya enggak muncul situ ya? Oh, nggak ditampilkan sih, Pak. Nggak ditampilkan. Mau ditampilkan, Pak? Gimana Bu Nela?
Tampil dah. Tampil aja, Mas. Oke, siapa? Saya tampilin ya, Udah. tampilin dong. Oke. Muncul ya. Dan ketika diklik nggak bisa di download, filenya akan tahu otomatis terdownload. Seperti ini. Untuk yang lainnya pun sama. Ini. Ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak Taufik? Lanjut aja Mas mungkin. Oke. Oh ini udah selesai prosesnya? Malah. Sudah, Pak. Mungkin sedikit penjelasan untuk pemberian hak akses ya. Kemarin itu Bu Nela mencoba memberikan hak akses untuk super admin. Jadi gini, untuk super admin ini adalah ibaratnya dia memegang sepenuhnya akses full sepenuhnya, dan dia walaupun dia memegang akses sepenuhnya, role yang dia punya atau akses yang dia punya itu uh, sudah ditetapkan di by system atau by codingan gitu. Jadi dia nggak akan bisa kita atur-atur kembali gitu. Walaupun dia megang akses penuh dalam aplikasi ini, tapi dia tidak bisa merubah akses yang dia punya sendiri gitu. Karena untuk super admin ini sudah ditetapkan berdasarkan codingan gitu. Sementara untuk jenis-jenis user yang lain itu masih bisa diberikan pembatas atau menambahkan pemberian akses yang lain. Nah, di sini sudah saya untuk mengatasi hal itu, saya sudah coba di sini di jenis pengguna ini. Ya, di sini jenis pengguna ini super admin sudah saya hilangkan. Tujuannya supaya untuk tidak ada lagi supaya tidak ada lagi yang coba mengedit gitu. Karena
super admin ini tidak bisa diedit aksesnya, sementara nah untuk yang lain ini biasa bisa gitu, bisa diatur. Hanya si super admin saja yang nggak bisa diatur ininya, hak akses dan ininya, role-nya ini. Sementara untuk yang lain masih bisa. Mungkin itu saja sih Pak. Kalau mau ada pertanyaan lain, silakan. Kalau saya belum ini sih pernah baca ada yang API itu gimana Mas penjelasan? Saya belum pas saat itu belum ikut pas penjelasan API. Ya, untuk API-nya itu bentar. Nah, ini untuk API-nya di sini. Ini untuk metode ininya ya. Nah, di sini untuk metode autentikasinya itu menggunakan client ID dan client secret. Nah, untuk client ID dan client secretnya cara buatnya gimana? Dia ada di bagian setting ya, di pengaturan API client di sini. Nah, di sini nanti di sini ada sedikit apa di modal ini nanti Bapak tinggal masukkan nama kliennya dan emailnya. Jadi nama klien dan email si apa namanya si API kliennya ini nanti akan otomatis akses klien ID dan klien secretnya itu akan diberikan melalui si email yang diberikan ini seperti itu. Dan sebelumnya itu saya sudah ada data dummy-nya. Saya coba yang ya sebelum menambahkan ini pastikan dulu untuk si apa akses yang akan diberikan ke API kliennya harus memiliki aksesnya dulu di aplikasi data ini, yaitu di menu pengguna di sini tambah pengguna ya di sini. Nah di sini role-nya adalah di sini di sini untuk role-nya itu nanti ada API klien ya, di sini belum saya update. Nanti ada role API klien, nanti namanya, emailnya gitu. Ini seperti itu. Nah di sini saya sudah punya data salah satu aksesnya. Nanti saya coba kasih data dummy-nya ya, supaya lebih bisa dicoba nanti. Ya ada. Oke, seperti itu aja sih Pak. Jadi di sini dokumentasinya sudah ada. Di sini ada di sini untuk login ya. Ini untuk instansinya ada dua. Ada untuk ini instansinya adalah induk instansinya, lalu di sini untuk sub instansinya. Sini parameternya sudah diberikan ya. Sudah saya kasih juga, jadi tinggal menginputkan saja. Dan untuk caranya tinggal di try out. Nah, di sini masukkan ID induk instansinya. Nah, cara dapatnya ID induk instansinya, pertama kita harus request induk instansinya terlebih dahulu yang ada di sini. Nah, ini jika tidak ada parameter berarti tinggal di execute, tapi dengan syarat authorize-nya sudah hijau seperti ini. Nah, nanti dari ya jadi gini, untuk akses authorize-nya nanti kan coba login. Sini kan ada parameter client ID dan client secret. Nah, client ID dan client secret ini dimasukkan. Nah, nanti akan dapat respon namanya token barrier. Nah, nanti token barrier itu
di copy dan dimasukkan di sini. Nah, setelah itu nanti di authorize, otomatis nanti akan bisa mengakses. Tentu saya coba gini ya, saya belum coba login gitu. Dia akan dapatkan error seperti ini. Nah, seperti ini. Authorize token not found karena saya belum login gitu. Belum terauthorization gitu. Oke, seperti itu sih Pak, yang API-nya. Iya, iya, makasih. Mungkin saya juga mungkin nanti minta bantuan teman-teman untuk nyoba lagi. Kalau di manualnya kan memang sangat singkat Mas ya yang Iya, Iya, yang apa saat Desember diserahkan itu kan ada 5 user ya. Mungkin kalau ada versi yang lebih lengkapnya gitu Mas. lengkap dokumentasi penggunaan aplikasinya gitu ya. Iya betul. Nanti bukan yang bikin dokumentasi bukan saya sih Pak. Nanti saya coba tanyakan dulu Pak. Ya mungkin ada. Kalau ini kan sekedar ini ya berapa halaman gitu aja. Jadi ya saya sendiri baru terus saya mau nyoba-nyoba jadi sering kesasar jadi error gitu. Siapa? Itu sih mungkin kalau ada teman-teman yang lain. Jadi ini Nah, Epic, yes silakan. lanjut Pak, lanjut Pak. Mas Sofia, saya mau nanya tadi yang di master data kan namanya masih Irwanto Eko ya. Itu Iya. ngubahnya untuk master data misalnya saya kan misalnya nanti berubah nih bukan Pak Eko sekarang Pak X atau itu ngubahnya di mana di akun pengguna Merubah namanya atau merubah akses? pas masuk kalau ngubah akses di mana di master data kan ya Ya, pertama ganti kita profile ya. ya Baik. jika masih memiliki akses ke Mm-mm. user tersebut bisa coba akses ke user tersebut ya. Ya. Di sini login. Nah, nanti untuk mengupdate-nya di sini Bu, sebelah Ya. kanan profile. Mm-mm. Nah, seperti ini. Nanti bisa diupload aja. Nah Kan itu kalau Telegram ID itu yang mana ya Mas kalau di Telegram ya. ya, jadi gini, Telegram ID itu sebelumnya Pak Eko itu minta bahwa setiap transaksi yang data kinerja yang ada di aplikasi ini terkirimkan atau notifikasinya sampai ke Telegram gitu. Nah, Mm-mm. untuk bisa mendapatkan notifikasi itu, aplikasi ini membutuhkan namanya Telegram ID Ibu atau Telegram ID si usernya ini. Mm-mm. Jadi nanti dengan Telegram ID itu notifikasi yang setiap transaksi yang ada di data kinerja ini akan masuk ke Telegram private-nya si Pak Eko ini gitu dengan melalui Telegram ID ini seperti itu. Mm-mm. Kalau misalnya kan ini kan di setiap itu ada ya di setiap user ya baik produsen pengolah data master data ya. Iya. Misalnya nih saya di pengolah data saya mau masukin Telegram ID saya itu saya lihatnya masukin yang nomor HP atau username ya. Nah, untuk cara ininya itu saya sudah coba ini ya. Bentar saya buka Telegram saya sebentar Bu. Nah, untuk akses botnya sebenarnya bisa di halaman di sini di home ini. Nah, ini diklik aja sini Bu, logo Telegramnya ini. Dia kan otomatis diarahkan di sini, diarahkan masuk ke botnya. Nah, sebelumnya saya coba login ke
Nah, di sini contohnya ya, di sini tinggal di send message. Nah, sini ya, contoh seperti ini ya. Jadi untuk pertama kalinya, nah, untuk, jika pertama kali Ibu mencoba ngecek berapa ID Telegram Ibu gitu, caranya diklik dia aja, masukkan komen start itu strip apa slash start ini. Nah ini silakan ikuti hanya start ya, start gitu ya. Start seperti ini. Nah nanti akan muncul ID Telegramnya. Nah ID Telegram ini yang nanti dikopikan di halaman yang tadi di sini di profile. Nah di sini. Nah Telegram ID di sini. Jadi bisa dimasukkan nih berdasarkan ini. Oke. Iya. Ya, jadi tidak perlu masukkan nomor handphone atau segala macam. Yang penting Iya, iya. intinya Ibu sudah punya akun Telegram gitu. Nanti Mm-mm. Ibu tinggal mencari botnya. Nah, untuk mencari botnya itu yang tadi di halaman landing ini. Di halaman landing ini. Nah, ini di logo ini ya, bot Telegram. Sini ada Iya. tooltipnya. Sini. Nah, ini open in web. Nah, seperti ini nanti akan terbuka aja. Karena ini saya sudah pernah, saya sudah dapat notifikasi ya. Nah, ini contoh notifikasi yang tadi kita coba transaksi ya. Nah ini, nah ini akan nanti akan dapat notifikasi seperti ini gitu. Anda kita masuk dari unit kerjanya, lalu detailnya, nama kategori datanya apa, lalu untuk tahunnya dan pengirimnya itu siapa. Pengirimnya di sini adalah unit kerja yang bersangkutan. Gitu sih Bu. Berarti tadi yang rubah master data tadi, yang namanya aja yang masih berubah ya? Terus Bisa semua sih Bu, bisa semua. coba, ya bisa. Maksudnya kan ini Pak Eko ya misalnya, diganti misalnya namanya master data atau yang umum. Ya, bisa Oh, berarti di bisa sini ya, bukan ya, di apa di role di apa ya. di user komputer ya. Ya jika memang seandainya ada terpaksa gitu di super admin sebenarnya bisa juga sih Bu. Di super admin itu bisa dia. Nah di sini di pengguna. Ya di sini tinggal diketik aja mau username, email atau unit kerjanya. Dan di sini data dapat sini di sini diedit. Nah di sini bedanya untuk mengedit dari admin ini hanya yang bisa diedit itu hanya status aktif atau tidaknya, terus perpindahan unit kerja dan role-nya gitu. Untuk di halaman profil itu lebih ke personalnya, seperti email, nomor handphone dan nama seperti itu sih. Nah, tapi untuk secara akses kan Pak Eko ini lupa password gitu ya. Lupa password, dia bisa request ke admin atau bisa juga coba fitur yang ada di bawah menu login itu. Nah, di sini tekan di sini ganti password dan masukkan ke konfirmasi passwordnya. Dia akan berubah passwordnya. Nah, nanti setelah berhasil login, untuk informasi personal seperti nama, email, nomor telepon, Telegram ID itu bisa diedit di halaman profil itu. Seperti itu sih. Oh iya Mas, saya boleh nanya. Iya Pak. Iya untuk demo itu loh mungkin arsip kolektor itu Mas. Iya. Karena saya belum pas
ini nggak masuk nih penjelasan, nggak hadir gitu maksudnya. Ya, Pak. Ya, untuk demo arsip kolektor ya. Nah, Ini untuk upload itu ya, Excel gitu mas. ya, jadi gini Pak, untuk modul arsip kolektor, metadata manajemen, dan arsip identifikasi ini sebenarnya saling terkait ya Pak. Nah, untuk di menu arsip kolektor ini adalah instrumen surveinya. Nah, instrumen survei ini kenapa masih kosong? Karena kita belum membuat penjadwalan surveinya. Nah, untuk membuat penjadwalan surveinya itu ada di bagian menu master data, survei di sini Pak. Survei. Nah, di sini tambahkan survei. Sekarang nama surveinya apa? Nah, di sini untuk tahunnya. Nah, di sini statusnya aktif. Kalau aktif ini berarti semua instansi atau role dengan instansi dia bisa dengan ini dia bisa atau bisa mengisi instrumen survei tersebut. Saya coba upload, tambahkan ini. Nanti akan muncul di sini Pak, di instrumen survei ini. Nah, sini dan ini. Dan untuk super admin atau admin untuk opsinya itu dia hanya bisa melihat detail dan import arsip. Nah, import arsip ini di sini. Nah, di sini untuk import arsipnya ada master datanya lagi, Pak. Master datanya itu di sini. Master data arsip. Nah, di sini ada jenis arsip, media arsipnya. Di sini jenis arsip, media arsip, tipe arsip sampai dengan tingkat perkembangannya gitu. Nah, nanti ini untuk tipe arsipnya. Nah, di sini tipe arsip itu sudah valid ya. Itu hanya ada di sini belum saya masukkan data ya. Hanya arsip waktu itu ada jenis arsip ya. Dari dua jenis arsip itu. Nah, itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu arsip aktif dan arsip inaktif itu. Nah, itu dan masing-masing tipe itu formatnya berbeda-beda. Itu coba. Nah, ini datanya belum saya import. Nah, ini untuk satuan arsipnya sudah bisa disamakan. Satuan arsipnya apa saja, kertas, file, folder, atau segala macam bisa dimasukkan. Dari sini untuk kondisi. Di sini misalkan kondisinya apa, nama kondisi arsipnya apa. Sini. Nah, lalu setelah dari untuk di arsip kolektor ini, untuk yang bisa menguploadkan arsip itu ada dua Pak. Yang pertama si instansi tersebut, yang kedua adalah si super admin ini. Nah, super admin ini nanti bisa ngupload untuk si instansi tersebut. Jika si instansi tersebut tidak memiliki akses ke aplikasi ini, seperti itu. Lalu untuk list arsip sini, list arsip ini sebenarnya list arsip seluruh arsip yang sudah diupload gitu. Nah, list yang sudah diupload dari yang diimport arsip di sini. Nah, sementara untuk metadata manajemen ini untuk formattingnya. Nah, di sini oh ya, untuk formatting itu sama Pak. Formatting itu di sini list dengan ada beberapa tambahan seperti fitur filter gitu Pak. Pencarian, formatting dan pencarian, dan untuk glossariumnya. Nah, di sini glossarium ini seperti penambahan kosakata gitu Pak. Kosakata jadi setiap arsip diimport itu misalkan ada berapa istilah yang tidak apa ya, tidak umum gitu Pak. Nah, tidak umum nanti bisa ditambahkan di sini. Metadatanya, lalu istilahnya apa, dan deskripsinya apa gitu. Lalu identifikasi arsip. Nah, di sini untuk taksonomi arsip.
Ya, untuk taksonomi arsip ini sebenarnya filter, kita identifikasi arsip berdasarkan filter-filter yang ada di sini. Jadi misalkan filter berdasarkan instansi, lalu jenis arsipnya, dan status arsipnya tersebut terbuka atau private atau publik gitu. Nah, di sini untuk list arsip digitalnya. List arsip digitalnya ini sebenarnya jadi dari list arsip yang ada di sini, list arsip ini bentuknya itu kan dia dikelompokkan ya. Misalkan ada sejarah pendirian Borobudur gitu. Nah, nanti arsip digitalnya bisa dimasukkan sini Pak. Gitu. Nanti sudah ada fiturnya ketika data list arsip ini sudah ada. Nanti akan ada muncul sebuah menu yaitu upload arsip digital. Gitu. Seperti yang sebelumnya sudah saya demokan. Mungkin seperti itu sih Pak. Oh, ini memang dikosongkan gitu Mas ya? Iya, karena kan Iya, ini sudah production juga gitu Pak. iya. Iya, saya telat datang berarti. Kalau di bukunya juga manualnya belum Iya, jelas kebetulan ini. ya. Nah, itu saya belum lihat juga sih Pak untuk dokumentasi manual booknya. Nanti saya coba koordinasi dengan yang buat dulu Pak. Iya. Ada lagi Pak? Pak, Itu aja sih. izin nanya Pak, Ya. arsip kolektor ini kemarin diperuntukannya apa ya? Nah, itu kemarin itu kan berdasarkan dari info Pak Santo ya untuk pengumpulan arsip-arsip yang ada di instansi ya Pak ya. Untuk mendata. Oh, yang di eksternal ya Pak X ya? Iya, sepertinya gitu. Itu adanya di super admin atau ini cuma setting doang? Tapi terus eh, pelaksananya? jadi gini, jadi yang eksternal itu diberikan akses ya. Akses ke aplikasi ini atau dia bisa menguploadkan dari Sprat. Jadi dia ngirim file yang apa bentuk Excel atau apa ke Andri, nanti Supratman ini bisa menginputkan atau dia bisa login di aplikasi ini dengan role di sini dengan role-nya itu instansi dengan role-nya instansi. Jadi kita akan menambahkan data master instansinya dulu, misalkan dari instansi Kominfo atau Kemenkes. Nah, nanti dimasukkan instansinya, lalu kita tambahkan penggunanya. Ini tambah Hmm, ya jadi role-nya tetap role user biasa kan ya? Bukan di super admin ini kan ya? bukan. Terus kalau kayak internal, data internal kan dinamis ya, bisa nambahin kategori dan subkategori. Nah, berarti Iya. kalau yang eksternal ini enggak ya, udah fix ya? Kalau Udah yang dibuat sama admin ya? iya, nah ini untuk pembatasan hak aksesnya itu bisa diatur di jenis penggunanya ini di instansinya ini bisa diakses, bisa diatur. Nah, seperti ini. Ada Ya lagi? mungkin nanti nggak apa-apa, nggak cuma nanti mungkin ditunjukin sekalian aja role yang kolektor ini role-nya gimana. Ya, nanti Kalian saya aja disimulasiin aja kalian masih. gini kebetulan kan ini aplikasi sudah apa ya sudah production gitu kan. Jadi data-data dummy-nya ini sudah di cleansing gitu kan. Karena kan tidak boleh ada data dummy lagi gitu kan. Uh, aplikasi sudah production. Tapi kalau memang mau disimulasikan lagi mungkin uh, saya perlu nambahkan dulu gitu data dummy-nya gitu. Ya, ya udah Pak X, itu gimana Pak X? Iya Iya, saya jadi manut aja. karena kami yang akan melaksanakan pengisian, jadi kami harus memberi BIMTEK kan ke instansi. Kami sendiri masih saling nanya gitu. Terus melihat buku manual kok, ya belum jelas juga. Jadi pengennya sih, walaupun ini sudah apa ya, sudah production, tapi pengennya sih kita juga bisa tahu gitu, tapi nggak tahu caranya ini solusinya. Ya, untuk yang tadi kan sudah mungkin yang kinerja tuh mungkin kalau memang masih belum ngerti bisa langsung ditanyakan sekarang aja Pak supaya lebih jelas gitu Pak. Oh, yang untuk internal Andri ya, kinerja. Iya, Iya. mungkin untuk yang instansi ini saya coba tambahkan di
mungkin kita agendakan lagi ya Pak. Kalau Iya boleh betul. gitu. Kayaknya agak panjang ya. Iya Pak. Karena mungkin juga nanti ada lah kebutuhan itu walaupun nanti ya, tapi kita juga harus tahu supaya bisa memanfaatkan si data dengan baik itu aja sih. Ya Pak. Ya jadi kita agendakan lagi nanti sambil menunggu dan agendakan nanti saya coba masukkan data dummy-nya dulu gitu sebagai supaya bisa kita demokan gitu. Iya, jadi nunggu kabar dari Mas Ikhtiar ya. Siapa? Mungkin kita agendakan minggu depan sudah masuk cuti ya. Iya, khawatirnya udah pada cuti. Jumat mungkin atau paling lambat sih. Nanti saya coba informasikan lagi sih Pak ya. Iya, iya, diatur aja. Siapa? Yang penting kami nunggu. Sebenarnya kalau ada buku manual sih kita nyoba-nyoba spin dummy terus terusnya. Siapa? Cuman iya nggak tergambar dari manual, jadi ya itu tadi saya titip juga pesan mungkin manualnya kalau ada yang lebih bisa pas lagi, lebih detail maksudnya, karena ini hanya berapa halaman saja, Siapa? jadi kurang menggambarkan itu aja. Baik, berarti untuk yang proses transaksi kinerja itu sudah oke ya Pak, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Iya, nanti kami rapat, terus nyoba-nyoba sendiri, terus kalau ada mentok baru nanya lagi, kira-kira itu. Siap. Berarti Izin siap. Pak. Ya. Ya, silakan. Iya, Pak, yang arsip kolektor tadi kan ada impor ya. Itu Iya. formatnya di mana ya? Ya nanti format itu sudah disesuaikan dengan yang kemarin diberikan itu Pak di grup itu Pak. Nanti jadi sebelum itu harus ada berapa master data yang harus dimasukkan gitu. Master data Format arsipnya. impornya tadi Pak. Ya format importnya nanti ada Pak di aplikasi itu sudah, jadi tinggal diklik download nanti formatnya sudah otomatis terdownload gitu Pak. Oh, ada template-nya Mas ya. Sudah ada template-nya, betul. Baru instansi ini sih. Template-nya di generate dari aplikasi. Iya, betul Pak. Setelah diisi master datanya. Iya, betul Pak. Ini kan master datanya udah diisi belum? Belum Pak. Ya ini Diisi aja Pak, nggak apa-apa Pak. diisi saja. Ya, kebetulan yang tipe arsip ini kan sudah fix ya Pak. Jadi tidak ada menu tambahnya. Nanti langsung saja berarti ya. Tipe arsip isinya apa? Bentar saya mungkin lebih ke cek ke server developernya dulu ya Pak. Waktu itu ada Tipe arsip apa ya? Kok tipe arsip apa ya Pak Eka? ini Pak seperti arsip aktif, arsip tidak inaktif gitu itu Pak. Oh, Berapa menunya dimunculnya? Kalau di static. Ya ini mungkin perlu bareng-bareng lagi sih. Nah seperti ini sih Pak. Misalnya gitu. berarti tolong itu langsung tambah ke DB-nya gitu Pak? Iya Atau gitu. gimana? Iya. Ini kan yang kemarin itu kan karena kan format dari importnya ini kan dinamis ya Pak. Kita nggak bisa apa ya, dari masing-masing tipe arsip ini kan formatnya berbeda-beda gitu kan. Jadi dengan format yang macam-macam dengan template yang berbeda juga itu akan sulit gitu Pak. Jadi untuk tipe jenis arsipnya ini atau tipe arsip ini kita tetapkan gitu. Jadi nggak akan bisa ditambahkan atau dikurang gitu ya. Nah, jadi dengan di waktu itu di development itu ada dua tipe arsip, itu arsip aktif dan inaktif. Nah, hanya dua itu saja dengan template yang sudah di standarkan gitu berdasarkan yang waktu itu Pak Bambang kirim ya di grup itu. Nah, itu sudah mengikuti dengan template yang ada di sana gitu, yang dikirimkan itu. Jadi gitu. Sementara untuk arsip vital dan terjaga ini tidak ada, tidak ada seharusnya karena kan template-nya berbeda lagi gitu. Jika memang mau diadakan ya berarti kita harus menambahkan satu template baru gitu. Nah, itu makanya di tipe arsip ini tidak ada fitur untuk menambahkan atau ini.
Jadi Iya, sudah, harusnya kan listnya ditambah ini arsip aktif inaktif gitu ya. iya betul Pak. Nah, nambahinnya Nah, nambahinnya seharusnya ini sudah data root gitu ya, maksudnya data yang sudah nempel di aplikasi gitu. Di sini mungkin saya lupa ngimport gitu, Pak. Tinggal diimport aja sih. Sini sipilnya eh, sudah ada gitu. Iya Mas, dibantu aja Siap, Pak. untuk simulasi sih. Jadi ini sudah apa microservice semua Mas ya? Bukan microservice Pak, karena kan Ya di bukan. di kakaknya tidak microservice sih. Tidak ya. Beda Pak. Itu yang CJFA Pak. Apa Mas CJFA Pak. Yang si ya, SDM itu Pak. ya. SDM. Ini jadi arsipnya. Nah, ini jenis arsipnya. Medianya kertas. Ini medianya kertas. Satuan arsipnya misalkan apa ya, satuan arsipnya ini, nah sini nama ini belum saya rubah ya. Saya nama Iya paling box atau box ya. lembar. Ya, box di sini. Box. Lalu untuk kondisinya Baik atau rusak ringan, rusak berat. jadi bisa ditambahkan. Nah, untuk tipe arsipnya ini ya untuk tipe arsip itu hanya dua ya. Itu tadi salah ya. Tadi itu jenis arsip, itu yang arsip aktif dan inaktif. Sementara tipe arsip itu berkas dan item. Nah, itu untuk tipe arsipnya. Jadi untuk tipe arsip itu hanya berkas dan item. Nah, setelah kondisi nanti diisi semua sampai ke tingkat perkembangan. Nah, di sini sampai ke tingkat perkembangannya diisi. Setelah semua terisi nanti di instrumen survei atau di list arsipnya ini, nah ini kan muncul ya. Nah, ini jenis arsip aktif. Nanti kan diklik, nah ini sudah terformat ini. Format data table-nya seperti ini, dan untuk diklik buat arsip. Nah, sini. Nah, bedanya antara si admin dan si instansi yang menginputkan, kalau instansi yang menginputkan dia untuk instansi ini tidak perlu dipilih gitu karena dia berdasarkan instansi si user tersebut. Sementara jika yang menginputkan adalah admin, maka admin ini Harus ngisi. harus ngisi Pak untuk instansi yang mana gitu. Nah, ini Ini untuk download formatnya. template Ya, format. ini untuk formatnya.
Ya, ini kebetulan saya, ya ini, ya Mama Pak, ini kebetulan office saya sedang ini, jadi nanti bisa dicoba aja sih Pak, bisa dibuka di ini masing-masing sih Pak, untuk formatnya seperti itu. Ya, berarti download formatnya di situ ya, Pak. Iya, betul Pak, di sini sudah ada. Berarti nanti yang master data dia bentuknya combo gitu di Excel-nya atau gimana? Sudah dicoba dulu Pak. Nanti di apa di sheet bar di sheet master data itu Pak. Nanti yang sudah kita inputkan ada di sana gitu. Boleh di-share di chat, Pak. Di ini ya Pak, dimasuk ke aplikasinya saja Pak. Masuk ke aplikasinya saja, masuk ke sebagai super admin Pak. Kebetulan office saya sedang ada Enggak, masalah. di-share di chat Zoom, Pak. Yang file yang Bapak download tadi. Oh, oke, siap. Sudah ya. Bisa dibuka Pak. Bagaimana Pak? Sesuai dengan master data yang diinput tadi? Bentar, Pak, baru download, Pak. Itu di chat Zoom. Kok nggak mau kebuka ya? Ada 2 sheet ya. Satu nggak ada kombonya sih Mas, ngentry kosong. Yang entry kosong Pak. Jadi Yang tapi sheet kedua ID berdasarkan ID itu Pak. Misalkan di masing-masing instansi ya. misalkan tadi satuan arsipnya, kan ada ID dan namanya Pak, gitu. Hmm. Jadi nanti di bagian satuan arsip itu hanya diisi ID-nya saja gitu, ID Oh, itunya Pak, gitu. jadi angka semua ya. Iya betul Pak. Ya, karena teksnya ada di master data ya. Iya. Oh, Ini sih menarik karena hal baru karena Eh, si data yang lama belum ada kira-kira. izin tanya Pak X. Ayo silakan Mas Solihin. Ya, izin tanya kalau misalnya misal kita udah melakukan arsip kolektor misalnya tahun ini gitu ya. Terus tahun depan terus berbeda nih isiannya itu bisa seperti itu, Mas. Nah itu Pak. Nah, makanya terkait itu kan pertama asal formatnya sama Pak, ya. Sama format dan itunya sama seharusnya nggak masalah sih Pak. Karena untuk format Excel ini kan ada import Excel ya. Nah itu import Excel itu tidak bisa dinamis gitu untuk pengindeksannya gitu. Jika memang dirubah ya harus dirubah by codingan lagi gitu. Oh iya, berarti tergantung master data ini ya. Kalau master datanya nggak mengakomodir berarti nggak bisa ya. Iya, Oh iya, oke oke, makasih. ya sama-sama Pak. Karena belum dicoba jadi pertanyaan belum muncul juga. Hanya bayangan-bayangan. Mas tadi kalau per tahun ada instansi A, instansi yang sama, itu bedanya dengan nama file Excel-nya atau gimana ya? Nanti di kan ada tahunnya coba di Di template-nya ya. iya itu ada tahunnya, nama filenya sih jadi yang diimport itu bukan nama filenya sih Pak sebenarnya. Jadi isi dari yang ada di dalam filenya itu. Jadi nama filenya nggak diperdulikan sama aplikasi ya, Iya yang diambil hanya datanya aja Pak. datanya. Gitu. Nah, seperti kode klasifikasinya, nomor berkasnya, lalu tipenya berkas atau item gitu. Gitu. Nah, sini untuk uraian informasinya, lalu jumlahnya berapa, folder, box dan segala macamnya itu Pak.
kalau kita ngumpulin misalnya dari provinsi 34 provinsi, memang tiap tahun gitu, satu tahun berikutnya mungkin numpuk atau apa gimana, apain gitu nyambung. Selama tahunnya berbeda sih dengan apa tahunnya berbeda dan isinya beda gitu Pak. Karena kan yang unik itu kode klasifikasi dan nomor berkasnya itu Pak. Selama kode klasifikasinya berbeda, walaupun dia di tahun yang sama, dia tetap akan bisa masuk gitu. Iya, iya. Berarti kalau berkas ini kan memang kayak kalau fisik satu map ya, berarti dia ada isinya gitu Mas. Item tadi isinya sebenarnya. Itu Ya, di mana ya itemnya? nanti item itu jadi sini yang saat ya jadi ketika ada itemnya dia akan muncul di ini ya, Pak, di logo yang ada pagarnya ini nanti akan muncul itemnya. Jadi yang pertama muncul itu hanya berkasnya Pak. Iya. Jadi berkas nanti ketika di berkas ini diklik muncul itemnya Pak. Itemnya apa saja yang ada di dalam berkas tersebut. Oh, di Seperti itu. aplikasi ya. Iya gitu Pak. Nah Kalau tetap template-nya, kalau di template-nya nanti saya ada sampelnya juga sih Pak. ya, ya. Boleh deh Mas Sebentar, di-share. sebentar Pak. Jadi aturan yang harus diikuti supaya aplikasinya berjalan baik. Iya. Misalnya itu mungkin nanti saya kirim, saya lupa sih nama sampel itu. Nanti saya coba ini sih Pak. Nih, saya sudah punya berapa template sampelnya gitu. Waktu itu yang buat untuk data dummy-nya itu. Nah, ini cuman saya takut salah kirim gitu kan. Iya. Nah, sampelnya. Saya lupa juga nama filenya apa. Saya bermasalah. Nanti saya kirim juga sih Pak. Secepatnya gitu. Ya ke grup ya, ya. Ya Pak. Iya sih pengen tahu sih ini. Cuman agendanya kapan ya gitu. Gini Pak, mungkin nanti Bapak bisa lihat di aplikasinya aja Pak. Nanti saya coba sekalian masuk. Mungkin yang ini juga saya bisa langsung importan gitu Pak. Iya, iya, Datanya iya. gitu. Jadi nanti jika memang harus ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa diagendakan kapan gitu Pak. Tapi untuk sementara jika memang mau dilihat nanti saya segera upload ke ininya, ke aplikasinya gitu Pak. Supaya lebih jelasnya. Tampilannya seperti apa, modelnya seperti apa gitu. Jadi bisa langsung dicoba di aplikasi ya. Ya betul Pak. Iya. Jadi ini memang kami sendiri pengen lebih tahu sebelum ngajarin gitu. Ngajarin klien instansi maupun internal. Jadi ya prinsipnya bisa memanfaatkan si data versi 2 inilah dengan baik. Itu sih Mas. Jadi perlu perlu lah bintek lanjutan nih kayaknya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti Jadi bisa tekniknya diatur kita, waktunya. iya kita nyoba nanti update di aplikasi atau ada mudah-mudahan sih ada itu ya manual yang lebih komplit. Tapi Ya kalau Pak, itu ya kita bintek terus lah gitu ya Mas ya. ya Pak. Mungkin itu teman-teman. Jadi ini penasaran aja sih Mas. Waktu kita ikut bintek sebelumnya mau nanya tapi kok tanya dari dasar banget jadi agak malu. Jadi sekarang mau nyoba-nyoba dulu nanti nanya lagi. Ya Pak.
Jika belum ada lagi pertanyaan ya kita mungkin besok nyoba-nyoba bisa ya lagi. Nanti malam atau nanti sore sih seharusnya udah bisa sih Pak. Oh gitu ya, syukurlah. Kita nyobanya besok sih Mas. Oke Pak. Iya. Saya coba nguploadnya hari ini juga gitu Pak. Supaya besok lebih enak. Sama itu sampelnya tadi ya. Iya siap Pak. Iya. Lewat grup Iya Pak. aja. Terus ya udahlah. Mungkin itu. Baik. Ya silakan. Eh, kalau di satu domain untuk BIMTEK bisa nggak Pak ya? Untuk nyoba-nyoba gitu Pak. Domain. Satu Mungkin domain slash pakai BIMTEK itu jadi untuk nyoba-nyoba data dummy di situ gimana Pak? pakai server development kami aja sih Pak mungkin nanti. Oh ada ya Mas? Ada Pak. Masih server ada. development. Oke deh. Jadi biar nggak kotor gitu di sini ya production. Iya. Itu Pak yang Aik tanya Pak. Iya betul sih, pengen kalau ada server BIMTEK kita nyoba salah-salahnya Pakai sampai kita paling Ya, jadi server kita lebih tahu development lebih dalam lagi. siapa? Server developmentnya masih ada Pak sampai sekarang. Masih Oh yang dulu berjalan. itu masih linknya Iya masih sama Pak. sesuai yang di apa di manual. Iya, nanti tinggal data-datanya saja yang sudah, maksudnya nanti tinggal migrasi isi database-nya aja gitu. Tapi jika memang mau dikosongkan dari nol, bisa saja gitu, Pak. Enaknya gimana? Jangan sih kalau yang BIMTEK dari nol. Jadi buat niru-niru sih kita apa ini maksudnya gitu. Saya nanya siapa lagi kalau ngeliat contoh kan lebih atau lihat manual gitu sih. Terus Baik, nyoba Pak. di aplikasi. Siap. Oke, berarti nanti Ya, saya siapkan dulu datanya di server development ya, Pak. iya, iya. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih mungkin kesempatan hari ini karena ya sudah cukup lah ya mungkin kita akan sambung dengan catatan tadi Mas ya. Siap, Pak. Dibantu terus gitu. Iya karena ada tantangan di kami ini harus menyampaikan ke internal atau unit kerja yang lain dan mungkin nanti kalau ada ketemu dengan tim instansi dari luar kita juga coba gitu tes sehingga dapat masukan lebih baik lagi. Demikian sih mungkin pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita akhiri dengan nanti ada BIMTEK ulang yang kita akan agendakan lagi kapan. Kapannya belum tahu nih. Ya, Pak. Bulan waktunya juga mepet-mepet sih, Pak. Iya, Minggu depan sudah cuti gitu. cuti ya. Cuti kemana Mas? Pulang kampung. Nggak kemana-mana sih, Pak. Oh, kirain pulang mudik. Iya, beberapa kami sih mudik, saya juga mudik. Ya, Pak. Ya, terima kasih mungkin teman-teman semua ke Mas Istiar. Iya, Pak. Kita sounding lagi mungkin agenda selanjutnya di grup Sidata ya. Ya, Pak. Dengan demikian kita tutup BIMTEK hari ini untuk disambung lagi kapan dengan alhamdulillah selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.